Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana kandang dombanya? Di mana kandang dombanya? Nih aku kasih tahu ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin saya nonton video debat antara Nandar dengan Ica ya. Saya nggak tahu Ica ini siapa. Nah, dalam debat itu, Nandar mengajukan pertanyaan, gitu ya, di mana Yesus lahir? Gitu ya. Karena Yesus lahir itu bukan di kandang domba. Nggak ada datanya Yesus lahir di kandang domba. Tapi Nandar punya data yang valid, kata Ustadz Kainama itu, mengenai di mana Yesus lahir. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. 23 sampai 26. Ya, aku bacakan ya. Bacalah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, yaitu Yesus, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku isdat saja sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan." Maka Gabriel menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, Maryam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Oke ya, dan seterusnya. Tapi di sini dijelaskan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, sebentar. Jadi iya, saya lagi jelaskan dulu. Nanti setelah saya menjelaskan, kamu boleh jelaskan. Jadi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, bayi Yesus, bayi Isa yang baru masih merah ini. Kamu nggak usah cerita. Isa. Jadi bayi Isa yang masih merah ini, Maryam kan tidak mungkin kan bermalam di bawah pohon kurma. Akhirnya diangkat oleh Maryam alaiha shalom. Diangkat lalu diungsikan ke penginapan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diungsikan, diisolasi ke penginapan, ternyata penginapannya penuh. Karena penginapan penuh, Maryam mengenai pernyataan Nandar bahwa Yesus lahir bukan di kandang domba, saya setuju dalam hal ini. Kenapa? Karena di Alkitab juga tidak dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Saya tidak tahu berasal dari mana dan siapa yang mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus lahir di kandang domba. Jadi itu ya, ini membuat satu kesimpulan yang salah mengenai tempat di mana Yesus dilahirkan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan 7, dikatakan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di sini hanya dikatakan bahwa bayi Yesus itu setelah dilahirkan ditempatkan atau diletakkan di dalam palungan. Nah, palungan ini adalah tempat makan binatang ternak. Jadi jelas bahwa ini tempatnya ada di kandang. Namun tidak disampaikan dengan jelas itu kandang binatang apa. Entah itu sapi atau lembu, entah itu domba, entah itu unta, entah itu keledai. Yang pasti di sini hanya dikatakan di dalam palungan. Jadi memang lokasinya ada di kandang. Jangan menyimpulkan bahwa ini adalah kandang domba. Jangan begitu. Sebenarnya seperti anak sekolah minggu diajarkan bahwa Yunus dimakan oleh ikan paus katanya. Nah, itu juga salah karena itu bukan ikan paus. Di situ dikatakan bahwa ikan besar
ada banyak ikan besar di lautan sana selain ikan paus. Jadi sekolah minggu juga guru-gurunya harus berhati-hati dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak kita supaya mereka juga tidak salah. Jadi yang pasti Yesus dilahirkan dan bayinya diletakkan di kandang. Itu pasti. Tapi kandang binatang apa? Ya, di sini tidak dijelaskan. Nah, kemudian mengenai statement Nandar yang kedua bahwa sebenarnya Yesus itu dilahirkan di bawah pohon kurma, lalu setelah itu diletakkan di dalam palungan di kandang. Itu yang betul kata Nandar. Nah, ini saya yang tidak setuju dengan Nandar karena Nandar membuat versi kelahiran Yesus itu berdasarkan ajaran agamanya gitu ya. Kalau di dalam Quran jelas dilahirkan di bawah pohon kurma, sama seperti yang disampaikan oleh Nandar tadi itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai Yesus yang dilahirkan di bawah pohon kurma, saya teringat satu Injil palsu, Injil apokrif yang ditolak oleh bapak-bapak gereja karena Injil ini palsu, ditulis setelah rasul-rasul meninggal. Namanya adalah The Pseudo Gospel of Matthew atau Injil palsu Matius. Harus bisa dibedakan ya, Injil Matius dengan Injil palsu Matius. Nah, ini saya sebenarnya ada bukunya yang ini, yang besar ini, tapi ini bahasa Inggris. Tapi saya mau ambil dari sini, bukunya Pak Bambang yang jilid pertama, yang ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sini di halaman 22-23 dikatakan demikian. Akan tetapi pada hari yang ketiga setelah perjalanan, Maryam merasakan kepanasan di padang gurun itu karena terik matahari begitu kuat cahayanya. Ketika dilihatnya sebuah pohon, berkatalah ia kepada Yusuf, "Marilah kita beristirahat sebentar di bawah naungan pohon itu." Maka bergegaslah Yusuf dan datang ke arah pohon kurma itu dan turun mendapati Maryam lalu duduk di dekatnya. Ketika Maryam melayangkan matanya ke atas dan melihat cabang-cabang pohon kurma itu dengan buahnya, ia berkata kepada Yusuf, "Betapa ingin aku mendapatkan sedikit buah kurma itu." Kata Yusuf kepadanya, "Saya heran bagaimana harus saya mengatakan kepadamu. Kamu sendiri telah melihat betapa pohon itu sangat tinggi. Tetapi saya juga ingin mengambil air karena persediaan air di kantong kita sudah habis. Dan tidak ada tempat yang darinya kita ambil air untuk mengisinya." Maka kata bayi Yesus yang ada di pelukan dada ibunya, perawan Maryam, wajahnya tersungging senyum. "Wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan ibuku dengan buah segarmu." Maka pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu makanlah mereka semua buah-buah dari pohon itu. Setelah itu, ketika mereka sedang mengumpulkan buah-buah itu, pohon itu masih menunduk menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Yesus berkata, "Angkatlah dirimu, wahai pohon kurma, dan satukanlah dirimu dengan pohon-pohon Bapakku yang di surga. Tetapi bukalah akar-akarmu, dan berikanlah airmu dari tanah untuk menyegarkan kami di sini." Demikianlah mereka telah memakan dari buah kurma itu dan meminum air segar yang keluar dari akar-akar pohonnya. Dan ketika mereka melihat air itu, mereka mengisi kantong airnya penuh, maka disegarkan dahaga mereka. Mereka sangat senang sambil memuji Allah. Nah, di sini dicatat dalam Injil palsu Matius bahwa bayi Yesus itu dibawa ke bawah pohon kurma. Kemudian dia bisa membuat mujizat, memerintahkan pohon kurma untuk menunduk supaya bapak ibunya bisa makan dan kemudian mengeluarkan air dari akarnya supaya mereka bisa minum. Jadi ini ya mengenai Yesus yang lahir di bawah pohon kurma di dalam bukunya ini Pak Bambang, Answering the Misunderstanding. Ini yang jilid pertama. Tapi sebenarnya cerita ini ada yang dalam buku ini juga ya. Nah, di sini jelas beda antara Injil palsu Matius dengan Injil Lukas, di mana Lukas mengatakan bahwa Yesus
karena orang tuanya tidak mendapatkan tempat untuk menginap, jadi akhirnya Maria melahirkan di kandang dan bayi Yesus diletakkan di palungan. Nah, inilah cerita yang benar sesuai dengan Alkitab. Demikian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.